Baik, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan apa yang sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan tema demokrasi dan beberapa tantangannya bagi desa. Sebenarnya inisiatif desa pada kesempatan sebelum ini mestinya menyampaikan beberapa tema untuk kuliah desa ini. Diantaranya adalah peran pemuda dalam pembangunan desa, kemudian desa dan pandemi, kemudian disusul dengan Jogja pasca COVID. Beberapa teman-teman menanyakan, mengapa kok Jogja pasca COVID? Apakah sudah bisa dipastikan bahwa COVID ini akan berlalu? Kemudian saya sampaikan bahwa itu salah satu bentuk optimisme. Dengan bahasa semantik yang seperti itu, pasca artinya kita membangun sikap optimisme bahwa COVID ini pasti akan berlalu. Begitu juga kalau kita tarik ke dalam wilayah agama, maka kata pasca itu, Jogja pasca COVID, itu adalah salah satu sikap berbaik sangka kita, husnuzon kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik teman-teman semuanya, karena beberapa permintaan dari sahabat Indes, beberapa request dari teman-teman di banyak sekali grup, ada grup di Facebook, kemudian beberapa teman-teman di grup WhatsApp, serta Japri atau SMS individu dari banyak orang. Mengapa Indes tidak mendahulukan dulu untuk menyampaikan tema-tema yang berhubungan dengan apa yang dalam waktu dekat ini akan dihadapi oleh desa-desa di seluruh tanah air, yaitu pilkada serentak. Meskipun masih sangat debatable, ada beberapa pihak yang menghendaki untuk tetap dilaksanakan 9 Desember, diundur pada 2021. Ada juga beberapa pihak yang terserah mau dilaksanakan kapan saja, selama itu tidak bertentangan dengan konstitusi, selama itu tetap menjalankan protokol kesehatan, karena kita sedang berhadapan dengan situasi yang cukup menyita banyak energi, cukup ya bisa dikatakan merugikan kita semuanya. Tetapi kita harus tetap optimis bahwa apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan, itu mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu dimudahkan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Nir ing sambikolo. Baik teman-teman semuanya, saya akan lanjutkan. Saya akan sedikit mereview apa yang sebelumnya saya sampaikan terkait dengan demokrasi dan tantangannya bagi desa. Ada 4 hal kemarin yang saya sampaikan sebagai syarat dasar bagi proses untuk menuju demokrasi. Yang pertama adalah masyarakat yang terbuka atau open society, kemudian masyarakat yang komunikatif, kemudian masyarakat konsumsi atau tingkat konsumsi masyarakat yang bisa dikatakan relatif tinggi, dan yang terakhir adalah pluralitas di dalam masyarakat atau pluralis society atau masyarakat yang plural. Keempatnya, beberapa literatur menyebut sebagai syarat dasar bagi proses menuju demokrasi. Tetapi saya sampaikan juga sebelumnya bahwa keempatnya itu juga turut serta bersamanya beberapa kecenderungan yang itu jika tidak kita pahami, jika tidak kita antisipasi bersama-sama, maka akan berdampak buruk terhadap masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan. Nah, pada sesi sebelumnya, pada sesi 1 kemarin, baru sepintas saya singgung terkait dengan
gambaran mengenai beberapa kecenderungan dampak terkait dengan syarat dasar yang pertama, yaitu masyarakat yang terbuka. Bahwa ketika masyarakat itu terbuka, desa terutama, maka akan banyak kepentingan, akan banyak aktor, akan banyak kekuatan-kekuatan yang masuk ke desa. Selama desa itu memiliki benteng pertahanan yang bagus, baik secara knowledge, pengetahuan, kesadaran, maupun program-program yang itu memang dirumuskan, kemudian dijalankan untuk membentengi diri dari masuknya intervensi terutama kapital dan kekuatan-kekuatan politik yang itu hanya akan menjadikan masyarakat di desa sebagai partisipan yang pasif, yang dikehendaki adalah suaranya. Sehingga sebenarnya saya memberikan beberapa kritik terhadap indikator kesuksesan terselenggaranya pemilihan umum, terutama dalam hal ini adalah pilkada, bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi itu menandai adanya hal bagus bagi proses politik yang ada di tanah air, terutama di daerah dan di desa-desa. Tetapi apakah partisipasi itu murni didasarkan kepada emansipasi, ataukah partisipasi itu karena tidak ada pilihan lain sehingga mau tidak mau masyarakat harus datang ke TPS memilih apa yang sudah dipilihkan, baik itu oleh partai politik maupun oleh kekuatan-kekuatan politik yang lainnya. Nah, di situ kemudian masyarakat desa dituntut untuk bagaimana mereka mampu mempersiapkan diri dengan adanya konsekuensi-konsekuensi dari syarat dasar demokrasi yang pertama tadi, masyarakat yang terbuka tadi. Karena jika tidak, maka desa hanya akan menjadi ruang kontestasi baru bagi ekonomi dan juga ruang kontestasi baru bagi politik yang lagi-lagi masyarakat di desa itu hanya akan menjadi korban dan tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Nah, saya akan lanjutkan. Yang kedua adalah masyarakat komunikatif. Ini penting sekali saya kira, karena kita tahu bahwa pada situasi hari ini, pada era sekarang itu masyarakat kita begitu familiar dengan teknologi, terutama dengan sosial media. Nah, salah satu jalur dari komunikasi yang hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan itu adalah sosial media. Baik itu Instagram, baik Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Beberapa survei dari beberapa lembaga menyebutkan Facebook yang sampai hari ini masih signifikan, paling banyak penggunanya. Tetapi WhatsApp juga banyak sekali, dan informasi itu viralnya justru dibantu oleh WhatsApp itu. Dari grup ke grup, dari person ke person, masuk ke grup lagi, kemudian dia akan merata. Catatan kritisnya adalah yang akan menjadi perhatian kita bersama-sama. Dengan adanya masyarakat komunikatif yang ditandai dengan masyarakat yang melek media, dengan ditunjang oleh berbagai fasilitas baik berbayar maupun tidak, itu akan berdampak kepada masyarakat yang mau tidak mau, suka tidak suka, setiap hari, bahkan setiap menit, setiap detik, dia akan menerima arus informasi banyak sekali. Dia akan menerima pengetahuan-pengetahuan, data-data. Tetapi ketika masyarakat tidak mempersiapkan diri, tidak memiliki filter untuk menyaring mana informasi yang bermanfaat bagi dia, mana informasi yang benar, dan mana informasi yang, mohon maaf, abal-abal, provokatif, maka itu akan menjadi semacam, apa istilahnya, sesuatu yang justru kontraproduktif, sesuatu yang mendestruksi masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh misalnya,
Masyarakat yang terbuka tanpa adanya atau tanpa disertai dengan literasi yang baik, literasi dalam hal ini tentu berbeda dengan program-program literasi yang dia menggunakan paradigma proyek. Karena banyak beberapa, mohon maaf, lembaga atau institusi dan sebagainya itu menjadikan bahkan satu agenda untuk edukasi itu sebagai proyek. Yang penting anggarannya turun, kemudian direalisasikan programnya, ada laporan pertanggungjawaban, selesai. Sehingga tidak ada sesuatu yang membekas, berdampak positif dan bersifat sustainable bagi masyarakat. Nah, itu penting sekali. Nah, bahayanya, dan ini sudah sangat sering terjadi sebenarnya, bahwa ini lazim memang, dan ini adalah konsekuensi dari bangsa kita yang harus menghadapi resiko-resiko atas pilihannya terhadap demokrasi. Tahapan-tahapan awal dari demokrasi, bangsa kita kan boleh dikatakan demokrasinya belum benar-benar utuh, apalagi dikatakan sejati. Kita baru melangkah beberapa tahap saja dari demokrasi, meskipun beberapa perubahan-perubahan signifikan itu sudah terjadi dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Tetapi itu juga menjadi pisau bermata dua. Kalau bebas tapi tidak dibatasi, terutama dengan etika internal dan etika kelembagaan, atau dengan peraturan yang dia tegas tetapi tetap humanis, maka kebebasan itu justru akan mendehumanisasi masyarakat. Kebebasan itu justru akan menjauhkan masyarakat dari pengetahuan-pengetahuan yang benar. Sebagai contoh, mungkin teman-teman semuanya tergabung di banyak sekali grup WhatsApp. Dan mungkin teman-teman juga ketika mendapatkan informasi dari grup WhatsApp, ada yang panjang, ada yang pendek, tentu ada yang membacanya, ada yang langsung nunggu penuh sampai berapa chat itu, setelah penuh malas membaca, dihapus. Karena tahu bahwa informasinya itu saja, diputar, ada yang di grup satu di-share, itu di-share di grup yang lain, di-share di grup yang lainnya lagi, dan kita menjadi anggota di banyak grup tersebut. Bosan memang, dan itu tidak begitu signifikan, apalagi informasinya itu nadanya provokatif, menjelek-jelekan kelompok yang lainnya, atau menghujat, dan lain sebagainya. Mestinya dengan era keterbukaan informasi dan teknologi hari ini, itu mampu mendukung bagaimana syarat dasar demokrasi itu bisa benar-benar kita optimasi. Jadi kreativitas itu penting, inovasi itu penting, sehingga dengan kreativitas dan inovasi itu ada banyak misalnya konten-konten, tulisan-tulisan, atau produk-produk pengetahuan yang lainnya, atau informasi-informasi mengenai program-program yang itu bisa di-share, bisa dibagikan kepada masyarakat, kepada anggota-anggota grup WhatsApp, di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi itu, bahwa itu adalah konsekuensi dari demokrasi, dan itu menjadi pilihan kita. Nah, kemudian mengapa menjadi penting juga bagi kita untuk memahami sejak dini, terutama masyarakat. Salah satu atau banyak sebenarnya yang menjadi keprihatinan kita bersama-sama, bahwa kehidupan kita itu tidak pernah bisa lepas dari politik atau sesuatu yang bersifat politis. Tetapi tidak juga dengan adanya keterbukaan, dengan adanya kebebasan, itu demi kepentingan politik, realitas itu direproduksi sedemikian rupa sehingga mengkaburkan hal-hal yang benar, sehingga menenggelamkan objektivitas. Yang dibangun adalah asumsi-asumsi, narasi-narasi yang itu selain ahistoris juga a priori. Itu kan dampaknya
bagi mereka yang suka menyebar itu, dampaknya adalah terbelahnya masyarakat menjadi 2 atau lebih bagian yang itu saling bentrok, saling berseberangan. Tentu saja itu sifatnya sangat kontraproduktif dan tidak bagus. Nah, itu beberapa hal yang penting sekali untuk kita pahami, kita sadari sejak dini, sehingga dengan adanya keterbukaan ini dalam rangka kita menuju demokrasi. Jadi demokrasi ini harus kita pahami juga sebagai bukan tujuan. Dia adalah sebagai instrumen, dia adalah sebagai jalan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu kesejahteraan yang bersifat material maupun spiritual, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Dan itu bagi kita sebagai rakyat yang hidup berbangsa dan bernegara, maka harus ditunjang dengan terwujudnya 3 hal demokrasi, yaitu demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi. Tetapi ketiganya itu kita masih jauh dari dikatakan sampai kepada tujuan. Tetapi tidak apa-apa, itu proses selama masyarakat masih bisa menjaga sikap kritisnya, masih memiliki filter yang bagus untuk menyaring informasi dan pengetahuan yang baik dan benar serta bermanfaat, serta yang tidak, yang hanya menghancurkan kehidupan sosial, itu akan bagus, saya kira. Itu. Kemudian yang ketiga itu masyarakat konsumtif. Nah, tentu saja bagi mereka para konglomerasi, bagi mereka para pengusaha atau para kapitalis, ini adalah sesuatu yang sangat baik. Oleh karena itu, kita nggak usah heran kalau demokrasi itu juga didukung penuh, bahkan didanai proyek-proyeknya, program-programnya oleh baik itu lembaga-lembaga yang memiliki dana besar maupun konglomerasi baik dari lokal, nasional maupun internasional. Karena mereka diuntungkan dengan adanya iklim demokrasi yang sehat. Dalam arti beberapa poin yang menjadi syarat dasar itu yang juga mendukung bagi keberlangsungan, bagi keberlanjutan proses-proses ekonomi mereka, proses-proses politik mereka. Nanti kita akan singgung juga bagaimana demokrasi itu menjadi semacam media yang sangat bagus, subur bagi tumbuh dan berkembangnya serta semakin menguatnya kekuatan-kekuatan ekonomi politik oligarkis. Ini senada dengan yang pernah direfleksikan oleh Hannah Arendt dalam totalitarianismenya dia mengatakan bahwa kekuatan ekonomi yang semakin besar dia membutuhkan dukungan dari kekuatan politik yang juga besar. Begitu juga sebaliknya, kekuatan politik yang dia besar, dia membutuhkan kekuatan ekonomi yang juga besar. Kalau keduanya ingin lebih besar lagi, maka keduanya membutuhkan dukungan dari keduanya yang juga harus semakin besar. Disitulah kemudian muncul klub kerjasama. Nah, dalam beberapa kasus, dalam beberapa fakta ekonomi politik di lapangan, mereka kemudian kawin melahirkan oligarki. Dan itu rakyat di bawah yang kemudian akan menjadi korban. Oligarki ini aktornya, kemudian wataknya, tetapi cara kerja di bawah, kalau politiknya itu biasanya otoriter, tetapi semi populis, Anda bisa menafsirkannya sendiri. Kalau secara ekonominya, ya bagaimana kapital itu agar dia tetap terkonsentrasi, tetapi tidak kemudian dia meledakkan perutnya sendiri, maka juga di satu sisi dia harus dikonsentrasikan, di sisi yang lain pada saat yang sama dia juga harus didiversikan, ditanamkan kemana-mana. Nah,
demokrasi itu menjadi ruang yang bagus, iklim investasi, kebebasan dan lain sebagainya. Nah itu menjadi catatan catatan kritis kita semuanya sebagai orang desa yang hanya memiliki tanah. Itu pun kalau desa kita tidak dimasuki oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik besar yang bekerja sama. Kemudian hal yang paling buruknya adalah memisahkan kita orang desa ini, petani-petani ini, dari ruang hidup kita, dari sumber-sumber kehidupan kita, terutama dari sarana dan alat-alat produksi kita, tanah dan kerja kita. Tanah bukan lagi menjadi milik kita, kita menjadi buruh bekerja pada orang lain, bahkan kerja kita itu bukan menjadi milik kita, karena ada nilai yang dicuri dari kerja kita. Nah itu diskusi lebih lanjut. Itu jangan lupa itu dampak ya, itu dampak dan sangat mungkin terjadi ketika kita tidak mengantisipasinya, ketika kita tidak menyadari dan mempersiapkan diri dengan datangnya demokrasi. Syarat-syarat tadi itu, yang ketiga tadi itu, apa tadi, masyarakat konsumtif. Karena yang pertama masyarakat terbuka, semuanya bisa masuk, campur baur dan sebagainya. Kemudian komunikatif, ditunjang oleh media dan sebagainya. Nah, kemudian masyarakat yang digenjot sedemikian rupa, dituntut untuk pokoknya iso-iso kowe kudu sejahtera. Apakah sejahtera itu secara data atau secara faktual, sehingga kalian bisa membeli apa yang kami produksi. Enggak urusan apakah kalian membutuhkan itu ataukah tidak, yang penting melalui media, melalui apapun jalur-jalur komunikasi yang ada, saya akan buat Anda semuanya seakan-akan merasa bahwa itu adalah kebutuhan Anda, dipaksa untuk ingin, dipaksa untuk butuh. Nah itu strategi yang digunakan oleh kapitalisme, dan desa serta masyarakatnya harus memahami itu semuanya. Nah apalagi ya, pandemi ini banyak yang saya harus memeras untuk mengingat apa-apa yang pernah saya dengar, apa-apa yang pernah saya baca, apa-apa yang pernah saya alami di lapangan selama melakukan beberapa kali penelitian. Tapi mudah-mudahan teman-teman semuanya nanti kalau ada yang kurang tepat atau salah boleh diluruskan. Malah saya terima kasih sekali untuk jika ada pelurusan-pelurusan atau bahkan kritik-kritik, demi ya, karena INDES, Inisiatif Desa, adalah ruang belajar dan pemberdayaan, bukan milik saya, bukan milik tetangga di sebelah sana, tetapi juga milik kita semuanya. Anggap ini rumah bersama kita. Nah, saya lanjutkan. Oh ya, ketika masyarakat dituntut hanya untuk menjadi entitas sosial yang memiliki daya konsumsi tinggi, ini akan beresiko juga terhadap kreativitas mereka dalam berproduksi. Sementara orang desa, basis sosial kehidupan mereka adalah produksi, bukan konsumen. Jadi desa itu mengkonsumsi apa-apa saja yang tidak bisa mereka produksi, tidak mereka dapatkan di desa, atau tidak bisa diperoleh melalui adanya sistem kehidupan sosial berupa solidaritas, kerjasama, gotong royong, tepos liro, dan lain sebagainya. Saya ini orang Jogja tapi lahir di Kulon Progo, sekarang ada di Purbalingga, terjebak lockdown. Jadi kalau misalnya saya ini nggak punya garam, saya tinggal datang ke tetangga saya, Kang, yuk, ono uyah ora, ada garam apa enggak ya? Saya datang ke sana, minta garam, nggak cuma dikasih garam, malah ditawarin, gulanya ono apa ora? Gulanya sudah ada belum? Kelapanya ada apa belum? Kalau mau bikin sayur santan. Nah, ketika hal-hal tersebut, situasi-situasi sosial tersebut, hubungan-hubungan sosial tersebut tidak mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, baru mereka akan membeli apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan. Apalagi apa yang dipaksa menjadi sesuatu yang mereka inginkan. Nah ini
jangan sampai kemudian karena syarat demokrasi yang sebenarnya tujuannya adalah baik, tetapi kita kurang berhati-hati dalam menjalaninya, menghadapinya, sehingga itu dimanfaatkan oleh segelintir kepentingan oknum-oknum tertentu yang mencoba untuk mengkapitalisasi proses demokrasi ini, mendapatkan keuntungan dari situ dalam rangka akumulasi kekayaan, sehingga relasi sosial di desa, perilaku sosial masyarakat di pedesaan itu menjadi bertransformasi, mengalami perubahan. Jadi yang semula masyarakat produktif, sehingga sekarang sedikit-sedikit beli apa-apa, beli, sehingga menjadi, ya kita tahu sendiri. Saya tidak ingin mengatakan bahwa masyarakat desa ke depan akan menjadi masyarakat yang malas, apa-apa beli. Padahal obat-obatan itu bisa nanam di kebun. Sayur yang penting ya tidak hanya penting kenyang ya, yang penting kebutuhan kalori dan lain sebagainya untuk tubuh kita ini bisa terpenuhi. Itu bisa sayur di kebun, kates, pepaya, pisang, terong, pare, itu banyak ada di desa, nggak harus beli. Nah makanya itu nanti kita akan berdiskusi juga bagaimana itu semuanya akan bisa lestari ketika terwujud yang namanya demokrasi politik, demokrasi sosial, dan demokrasi ekonomi di desa. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, gitu ya teman-teman, jangan sampai kemudian masyarakat kita, masyarakat di desa itu menjadi masyarakat yang konsumtif. Kalau dulu ya nggak salah juga sebenarnya ketika hari ini semua dirubah menjadi rice cooker. Kalau mau menanak nasi pakai rice cooker. Kalau rice cooker itu kan hangat terus. Kalau hangat terus sehingga anggota keluarga dalam satu rumah itu bisa makan kapan saja. Sehingga itu bisa merubah hubungan sosial di dalam rumah, hubungan kekerabatan di dalam rumah. Secara psikologi itu juga akan menjadi berpengaruh. Biasanya sebelumnya itu makan bareng-bareng, ngobrolin, sambil bercerita, bukan gibah ya, sambil bercerita. Itu kok, ya Pak ya, anaknya misalnya bercerita, itu kok saluran irigasi di sana mampet ya kemarin, seperti ada yang rusak kok belum dibenerin. Oh ya, besok saya tak bicara sama perangkat desa. Hal-hal seperti itu, semua rumah tangga menjadi seperti itu kan bagus. Tapi dengan adanya intervensi atau invasi daripada kapital, ketika itu tidak dikontrol dengan baik, maka itu akan menjadi satu jembatan bagi transformasi besar di pedesaan. Transformasi besar itu contoh yang paling parahnya adalah struktur agraria yang mengalami perubahan sangat mendasar, struktur kelas di pedesaan yang mengalami perubahan sangat mendasar, kemudian kebudayaan yang juga mengalami hal yang sangat mendasar. Nah ini penting untuk kita tandai bersama-sama. Jangan sampai itu terjadi. Ini kecenderungan-kecenderungan mengapa saya sebut ini sebagai tantangan bagi proses demokrasi desa. Demokrasi desa itu bagus. Karena kita tahu demokrasi itu banyak orang mengatakan adalah hal yang terbaik dari yang terburuk. Jadi itu yang mesti kita pilih. Masa kita mau memilih teokrasi, aristokrasi, apalagi otoriter dan lain sebagainya. Sementara ini demokrasi yang paling bagus, kita jalani bersama-sama, tapi kita juga harus waspada dan berhati-hati beberapa dampak-dampaknya. Saya malah secara pribadi sering mengatakan di mana-mana kapitalisme itu tumbuh subur karena demokrasi. Tetapi proses-proses untuk mencapai kesejahteraan sosial itu juga menjadi
penting dengan adanya demokrasi. Jadi saya kira itu teman-teman semuanya terkait dengan tantangan-tantangan bagi demokrasi untuk melanjutkan diskusi kemarin yang terputus mati lampu, kemudian ruang memorinya habis ternyata, tapi nggak apa-apa. Ini sudah saya pindah ke harddisk eksternal pakai OTG, kemudian saya kosongkan lagi demi untuk saya bisa berada di depan teman-teman semuanya, bisa bercerita di hadapan teman-teman semua tentang demokrasi dan tantangannya bagi desa. Oh iya, satu lagi, apa yang keempat ya? Satu, masyarakat terbuka, komunikatif, konsumtif, plural. Masyarakat yang plural. Nah, bagi saya secara pribadi, pluralitas itu adalah sunatullah atau hukum alam, karena tidak ada yang seragam di dunia ini. Semuanya terdiri dari banyak sisi. Nah, itu harus kita maklumi bersama-sama, termasuk pluralitas sebagai syarat bagi demokrasi ini. Kita harus mengetahui, kemudian memahami serta menyadari bahwa kita tidak boleh merasa bahwa kelompok kita, ideologi kita, pandangan kita, keyakinan kita itu adalah yang paling benar. Kecuali keyakinan kita dalam beragama itu memang harus, saya sebagai seorang muslim meyakini keyakinan saya adalah yang paling benar. Tetapi dalam kehidupan sosial, saya akan tetap menyayangi, mencintai, mengasihi, bekerja sama, dan saling tolong-menolong dengan teman-teman semuanya yang barangkali berkeyakinan berbeda dengan saya. Tetapi dalam prinsip keberimanan saya, dan mungkin juga teman-teman semuanya, apa yang menjadi keyakinan saya adalah yang paling benar. Nah, saya kira itu kita akan lanjutkan lagi satu sesi lagi, satu part lagi tentang demokrasi dan tantangannya bagi desa. Untuk sementara ini sampai di sini dulu. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada saudara-saudaraku semuanya yang sudah berkenan menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk melihat dan mendengarkan apa yang saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh inisiatif desa. Semoga bermanfaat. Ini saya mau seperti apa? Jadi kalau berkenan di komentari, monggo silakan dikomentari. Nanti pasti akan kami balas, kami tanggapi. Yang suka monggo di like, biar nggak ketinggalan mungkin. Tapi yang harus kita ketahui semuanya adalah bahwa itu semua penting, tetapi jauh lebih penting apa yang menjadi upaya kami untuk melakukan proses belajar bersama teman-teman semuanya. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inisiatif desa.